Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa supaya mereka terus diberikan hikmat oleh Tuhan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, silakan Ramadan. Ya, Silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. oke. Ah, gitu dong. Tapi kalau lagi nyetir, Bang, abang kalau lagi jalan nanti kena ban loh. Gak apa-apa, biarin. Sebentar udah parkir kok. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Nah, sudah? Sudah kan? Belum. Kameranya belum nyala, Bang. Mati. Nah, ini Bang. Sudah, sekarang sudah hidup. Bang Ramadan, begini Bang Ramadan. Oke, gimana? Ya. Kenapa umat Islam tidak percaya Al-Quran? Siapa bilang? Oke, kita tes ya. Ya, boleh banget. Oke. Abang percaya bahwa Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Jangan jangan keluar dari aplikasi, Bang. Karena di layar sini yang kita lihat Abang terjeda. Oh gitu ya. Iya, harus tetap di sini. Iya. Kalau pindah nanti terjeda. Kita nggak lihat apa-apa, cuma layar blank aja. Ah, itu ngeblank lagi, Bang. Terjeda. Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Nampaknya dia ingin melarikan diri. Halo Bang Ramadan. Oke lah, Bang Ramadan karena Sebentar. Baru parkir nih sebentar, oke. Oke, baik. Bang Ramadan, kita lanjutkan ya. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Percaya dong. Percaya. Kalau begitu, tolong jelaskan menurut Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa sebabnya umat muslim itu disunat? Oke. Apa sebabnya umat muslim sunat? Itu kan Ya, pertanyaannya. tujuan umat muslim itu disunat apa? Oke, tujuannya ya. Tujuannya adalah untuk membersihkan Ayatnya ya apa? ketika beribadah. Tunggu dulu sebentar dulu. Prakteknya kalau di Al-Qur'an itu adalah teori, prakteknya itu adalah di Al-Hadis. Jadi Nabi bersabda, Berarti bukan Quran kitab yang menjelaskan. semuanya menjelaskan. Oke, silakan Teori jelaskan menurut praktek itu- Al-Quran. Ya, sebentar, tunggu dulu. Teori Al-Quran, prakteknya Al-Hadis. Jadi, betul kan teman-teman kan? Nggak percaya kan mereka dengan Al-Quran? Saat dulu mata masang terima. Kita billahi wa sallam. Jadi aku telah tinggalkan dua perkara. Selama berpegang teguh dengan dua perkara tidak akan sesat. Betul. Ya, jadi Al-Quran teman-teman dan sudah hadis. menjadi saksi ya. Jadi gini, bahwa mereka jadi tidak Al-Quran akan dan mengutip hadis. Al-Quran. Mereka Al-Quran dan tidak hadis. percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Bisa hadis saja. Jadi harus Al-Quran dan hadis dua. Harus dua, nggak bisa Bang, satu. kitab yang menjelaskan segala Dan sesuatu Yesus apa, Bang? pun Bang, disunat. sebentar dulu, Bang. Yesus Sebentar. pun disunat. Bang, sebentar Yesus dulu, pun Bang. disunat, ya. Kitab yang menjelaskan Dulu, segala saya sesuatu ngomong itu apa, dulu. Bang? Abang dari tadi. Saya ngomong dulu. Yesus pun disunat. Nah, Yesus pun disunat pada Bang, hari ke-8 itu. tema, Bang. Di Lukas, Fokus, Bang. di Lukas ayat 21. Fokus Yesus dulu ke disunat, tema. Bang. Fokus dulu ke tema, Bang. Iya. Fokus dulu ke tema. Abang menceritakan tentang sunat. Berat. Ya. Sunat kan? Bang. Yesus pun abang disunat berapa? Ya, Abang nanti disunat? kita bahas itu. Nanti kita Yesus bahas disunat, itu. Bang. Ya, Ayo, abang malu ya. betul Abang Yesus disunat. ya. Tapi tema kita tentang apakah Quran menjelaskan segala sesuatu. Ya, nyambung dari situ nyambung. Abang Yesus pun disunat. Kenapa abang tidak disunat? Langsung mengalihkan tema kan. Bang, Itulah outrage. Bang Ini Yesus Ramadan. baca tuh, Lukas Bang Ramadan, dua, nomor dua. coba dengarkan dulu Bang Ramadan. Yesus disunat, Bang. Kenapa Bang disunat? Memang betul Yesus disunat, Bang. Masalahnya Kenapa, Bang? Muhammad Anda karang dia sunat. Saya tanya, Abang disunat apa tidak? Udah dibilang ya. Apa lo? Coba saya tunjukkan ke bersunat. Yesus bersunat, iya betul. Banyak bohongnya, Bang. Banyak bohongnya. Bersunat, Pak. Yesus sunat mana? Yesus bersunat. Bohong gimana? Ada apa-apanya, Bang, Bang. yang saya tanyakan kepada Anda masuk, tadi, ya. coba Kitab yang memberi penjelasan, kitab yang memberi penjelasan apa? Karena gini, Abang sekarang percaya Al-Quran? Nggak percaya dia. Tapi nanyakan sunat. Oke lah Bang Ramadan, karena Bang Yesus pun Ramadan tidak disunat, percaya dengan Bang. Al-Quran, Nah, ya. kita naikkan lagi yang ini ya. Kan sudah saya bilang, di mulutnya saja percaya Quran, tapi prakteknya nggak ada. Saya lompat dari Monas kalau dia buka Quran. Menurut kitab karangan Bukhari, menurut kitab para ulama, kitab syekh ini, kitab itu nanti yang dibuka mereka. Adakah dia buka Al-Quran? Nggak ada. Sekalipun dia buka Quran, pasti nggak ada di dalamnya tentang khitan. Ya, saya pernah ada membuat satu teori yang saya sebut dengan teori maling.
Nah, ini mungkin agak sedikit ngeri, ini agak sedikit kasar. Apa itu teori maling? Teori maling itu begini. Ini Anda camkan ya, begini. Seorang pencuri, perhatikan ini. Seorang pencuri tidak akan bisa menjelaskan dengan detail kenapa sesuatu itu ada di tangan dia. Saya kasih contohnya. Ketika ada seorang mencuri HP Anda. Terus Anda tanya, beli di mana HP itu? Pasti gelagapan dia, gelagapan. Pasti gelagapan. Apa sandinya? Gelagapan dia, gelagapan. Karena apa? Karena seorang pencuri tidak akan pernah tahu atau dia tidak akan bisa menjelaskan dengan detail apa yang ada di tangannya. Nah, begitu juga tentang sunat. Ya, tentang sunat. Sunat itu di dalam Bible tertulis bahwa sunat itu adalah tanda perjanjian bahwa dahulu Abraham pernah berjanji dengan Tuhan. Mereka mengikat sumpah. Ya, mereka mengikat sumpah antara pihak Tuhan dengan pihak Abraham. Makanya kalau kita mau beli tanah, itu ada janjinya, ada materainya. Tanda bahwa kita pernah berjanji itu, ada materai. Bahwa si Udin membeli ini, bahwa dia akan melunasi dengan begini, syaratnya ini. Capek materai, ada. Nah, Tuhan dengan Abraham juga punya janji. Nah, materai perjanjian itu adalah sunat. Ya kan? Nah, kalau orang nyolong, perhatikan, kalau orang nyolong ide tentang sunat ini, dia pasti gelagapan kalau disuruh. Gelagapan dia. Iya, kamu ngapain sunat? Iya, karena nyolong idenya tuh. Gitu loh. Iya, menyolong ya. Makanya kalau misalnya si Lia Eden, tahu kan Lia Eden kan? Misalnya dia bikin, kan ada sih agama gado-gado, tahu kan teman-teman agama gado-gado? Agama gado-gado. Dia bikin agama baru gitu loh. Bikin agama baru. Oh, kita sunat lah. Kita beginilah. Giliran ditanya, kamu sunat biar apa? Bilang aja lu maling. Intinya itu lu maling gitu. Niru-niru Yahudi. Niru-niru apa yang di dalam Bible. Makanya saya bilang itu teori maling. Nah, itu teori maling. Oke, kita naikkan kembali. Ada Neng Fahma. Ya, silakan Neng Fahma, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Oke Bang, siap. Silakan, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Terima kasih kopi kawenya Diael. Terima kasih. Silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi. Iya Bang, iya Bang. Ya. Oke, Neng Fahma. Ya, sudah menyimak dari tadi Neng Fahma? Mau terima kasih. Ya. Sudah Bang, sudah. Tapi ini Bang ya, sebelumnya Bang ya, kita buat perjanjian dulu Bang ya. Mau seperti apapun kita ngobrolnya itu satu gantian, dua kita tidak boleh lari. Maksudnya tidak boleh apa menurunkan sebelum ini kelar, oke? Oke, sepakat. Siap. Oke. Oke. Baik, kita mulai ya. Kita mulai. Oke Bang. Kenapa Anda tidak percaya dengan Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Saya percaya Bang. Yakin? Bukan tidak percaya, saya percaya. Yakin? Oke. Ya. Tolong, apa yang Anda percaya? Apa yang Anda percaya? Ya, saya percaya bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci saya. Nah, kalau Yang lain kan? Tunggu dulu. Barusan tadi saya tanya. Perjanjian. Bang, saya dengar dulu biar saya selesaikan. Tadi yang saya tanya apa? Abang bertanya nggak tadi? Anda malah ngomong, saya percaya bahwa Quran kitab suci saya. Bukan itu, Bang. Ya nggak bertanya. Oke. Lalu apa yang kita pertanyakan? Apa yang barusan Anda klaim Anda percayai? Ya semuanya Bang. Nah, kan? Semuanya saya ini bilang, Bang. Saya mohon maaf nih. Survei membuktikan jika kepala sering terbentur, IQ-nya turun, Bang. Jika kepala sering terbentur, baik itu kebentur ubin, kebentur aspal, sering dibenturin, maka IQ-nya turun. Makanya sekali lagi saya bilang, jangan kemana-mana. Sebentar, ini saya fokus ke tema gini. Barusan tadi Abang tanya, percayakah Anda bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu? Anda bilang percaya, betul? Ya. Coba sebutkan apa yang Anda percaya barusan. Yang saya percaya semuanya Bang yang ada dalam Al-Quran. Apa yang
IQ-nya kita turunin ya. Kita turunin. Coba saya tuntun. Saya tuntun, Bang. Saya tuntun. Iya. Saya percaya. Saya percaya. Udah janjian. Bentar, Bang. Saya tuntun. Saya percaya. Saya percaya. Bagian siapa ini? Saya tuntun Anda karena IQ Anda agak sedikit rendah. Saya tuntun. Sebentar, Bang. Bagian siapa dulu? Saya percaya. Saya percaya. Mau diskusi enggak? Iya, mau diskusi. Saya percaya. Ayo. Oke. Saya percaya. Saya tidak mau dituntut. Apa yang ingin Abang tanyakan? Saya akan jawab. Kalau nggak dituntut Anda nggak bisa mengucapin lagi. Ayo, saya percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ayo, saya percaya. Ayo. Saya percaya. Ayo, saya percaya. Saya tuntut. Saya percaya. Bang, saya percaya. Nggak percaya dia kan? Nggak percaya bagian saya. Iya. Loh, Nggak percaya dia. Ayo, saya percaya. Saya percaya. Bang, Nggak percaya kan? saya akan mengatakan. Nanti Sudah saya bilang, Mustahil kamu percaya. Saya percaya bahwasannya Al-Quran menjelaskan tentang semua sesuatu. Oke, Ya kan? baik. Kita buktikan. Itu ya. Kita buktikan. Tapi Tolong jelaskan. ini bagian Tolong masih bagian jelaskan saya. menurut Masih bagian saya. jelaskan menurut Al-Quran. Masih bagian saya. Tolong Masih bagian jelaskan saya. menurut Ada janji loh. Al-Quran. Apa Masih janji. Ini tujuan masih dari bagian saya. umat Muslim berkitan? Ayo silakan. Oke. Apa tujuannya? Bagian saya ya, jangan dipotong ya. Jangan dipotong ya. Oke, janji, sip. Ya. Awas kalau nggak jantan. Saya mempercayai bahwasanya Al-Quran itu menerangkan segala sesuatu, ya kan? Nah, Oke. Apa? dengerin dulu. Tapi. Dengerin. Tapi. Udah saya bilang Tapi Al-Quran tidak menerangkan segala sesuatu mau. Nah, kalau abang ingin menanyakan tentang hitam, ya. Kalau abang ingin menanyakan tentang hitam, ya kan? Intinya kan gitu ya. Nah, oke. Kalau abang ingin menanyakan tentang bagaimana orang Islam hitam dan yang di abang maksud dalam Al-Quran tidak disebutkan, kan gitu kan? Itu kan maksud abang. Bang, Al-Quran menjelaskan tentang kita. Oke. Dengerin, udah. Ini bagian saya. Silakan. Ingat janjinya. Jantan, harus jantan. Abang yang ingin ditanyakan di mana ayat Al-Quran menjelaskan tentang hitam. Kenapa orang Islam hitam, gitu kan? Oke. Kalau abang ingin menanyakan tentang hitam pada orang Islam dalam Al-Quran, abang terlebih dahulu menanyakan pada Tuhan Anda, kenapa Tuhan Anda hitam. Saya sudah harap-harap cemas menunggu dia ternyata. Nah, itu Ternyata seperti yang saya katakan bahwa mereka tidak percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Apakah Al-Quran menjelaskan tentang sunat, Bang? Tidak. Apakah Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya. Oke, coba. Premis pertama, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Premis kedua, Al-Quran tidak menjelaskan sunat. Kesimpulannya apa? Apa? Betul nggak kesimpulannya Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu? Menjelaskan segala sesuatu. Kenapa tidak menjelaskan sunat? Kalau abang ingin menanyakan sunat, ya itu. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi tidak menjelaskan sunat, gitu. Iya. Berarti ayatnya perlu dirubah. An-Nahl 89. Kecuali tentang sunat, gitu. Quran menjelaskan segala sesuatu kecuali. Ya, Tidak perlu dirubah. gimana sih? Loh, gimana? Bang, kita bikin premis-premis ya. Bentar. Kita bikin premis dulu. Sebentar, Bang. Saya ada Bentar. secara akademis. Bang, saya dulu. Saya bikin Jangan premis. dulu. Bang, saya bikin premis. Bang, Ya, saya dulu. premis pertama, premis nomor 1. Jelaskan segala sesuatu. Bang, dengerin. Premis pertama, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Oke. Al-Quran memang menjelaskan segala sesuatu. Itu kan abang ini ditanya kan, aku jawab. Tapi jangan lari loh, nanti saya akan nanya juga. Mau nggak abang ditanya? Setelah saya menjawab, buka dulu mute-nya. Bang. Mute-nya buka. Mute-nya buka. Oh, sebentar, saya bisukan tadi. Sorry, saya baru balas pesan. Sebentar, saya baru balas pesan tadi. Gini. Anda bilang bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Tetapi ternyata buktinya. Tunggu bentar. Nah, abang
jawaban saya mau abang terima atau tidak. Yang penting saya menjawab ya. Ya, Ya, ya. nggak masalah. Biar Tapi penonton yang setelah, menilai. iya, oke, Penonton siap, yang ya, ya. menilai. Oke. Tapi Oke. jadi ya, Ya. setelah saya menjawab, izinkan saya bertanya juga sama abang. Boleh. Nanti abang Boleh? tanya. Sip, oke. Silakan. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Betul. Al-Quran tidak menjelaskan sunat, betul? Tidak. Sekarang berarti yang benar yang mana? Yang mau abang tanyakan, yang mana yang benar kan gitu? Ya kan? Ini nggak Ya. mungkin dua-duanya betul. Nggak mungkin Iya, dua-duanya itu betul. mungkin dia nggak mungkin. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Apapun dijelaskan oleh Al-Quran, betul? Iya. Nah, tapi Al-Quran tidak menjelaskan sunat, betul? Ya. Nah, di antara dua kalimat ini yang harus dipegang yang mana? Yang dipegang ya memang Al-Quran. Menjelaskan segala sesuatu. Nah, ya. Atau jelaskan apa sunat, fungsi sunat menurut Al-Quran. Nah, kalau dalam Al-Quran, ini saja bro. Kalau dalam Al-Quran memang tidak menerangkan tentang sunat, Bang. Berarti Quran menjelaskan segala sesuatu itu hanya omong kosong. Nah, itu kan udah saya bilang. Makanya saya bilang Ini sesungguhnya jawaban Anda saya. tidak percaya Oke. Al-Quran. Saya percaya. Loh, kalau Percaya. percaya kok Anda percaya Quran tidak menjelaskan segala sesuatu? Saya percaya. Ya, udah kan? Udah saya Buktinya semua Al-Quran saya tidak jawab, kan? menjelaskan segala sesuatu. Iya, saya sudah bilang kan. Saya kan sudah mengakui, ya kan? Loh. Oke, berarti coba Gimana ini? kalau katakan Oke. sama saya. Saya percaya, saya percaya, Oke. saya percaya. Saya akan bilang, saya percaya. Saya percaya. Dengerin nggak? Abang diam. Kan ini udah bagian saya. Saya Mau diskusi percaya nggak? bahwa Saya Al-Quran percaya tidak Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. menerangkan semuanya tentang sesuatu. Tapi tidak ada Tapi menjelaskan, memang menjelaskan dengar, sunat. makanya kalau abang ingin mendengarkan, Saya minta saya akan katakan. Sebentar. Saya minta penengah. Saya minta penengah. Tidak usah mendengar. Lu, Tidak usah mendengar. karena Abang takut karena ya? bingung ini. Minta bantuan. Bukan minta bantuan, saya nanya muslim. Abang minta bantuan. Kita Saya nanya berdua. muslim. Single. Oke lah, nggak apa-apa. Saya turut. Kita single. Saya turut. Oke. Jadi sebenarnya Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu ya. Oke. Bagian saya ngomong ya. Loh, saya akan menjawab jangan ketawa. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Enggak, Oke. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi memang tidak menerangkan tentang sunat. Itu jawaban Berarti saya. menjelaskan segala sesuatu enggak? Menjelaskan segala sesuatu, Tapi tidak menjelaskan segala tapi sesuatu. tapi tidak tidak semua. segala maumu. Quran Kan saya jawab. menjelaskan segala sesuatu, Ya. tapi tidak semuanya dijelaskan. Bang, ini tahu nggak? Ini Oke. sama aja ngomong gini. Ini sama aja ngomong gini. Segitiga adalah lingkaran. Bentar. Ini udah kenal nggak? Lingkaran Ini adalah udah kenal nggak? segitiga adalah lingkaran. Bang, lingkaran punya sudut nggak? Lingkaran punya sudut Dengerin nggak? dulu. Enggak, Ini udah kenal lingkaran punya sudut nggak? Loh, kapan aku nanya abang kalau abang nanya terus? Ya, saya udah pusing Ditanya ngomong bagaimana? masalahnya kau tipu dirimu Mau sendiri. ditanya bagaimana? Kau tipu dirimu Mau ditanya sendiri. bagaimana? Kau tipu dirimu sendiri. Oke. Kasih aku ngomong ya. Kasih aku ngomong. Kenapa kau tipu Abang dirimu tadi sendiri? dengerin dulu lah. Ini bagian aku ngomong. Mau diskusi nggak? Sekarang giliran pula. Oke. Kau meninggal kok kalau Oke. ditanya. Silakan. Dengerin ya. Abang Edis tadi menanyakan tentang Al-Quran. Itu yang pertama. Saya menjawab. Nah, terus Abang Edis juga menanyakan tentang sunnah di Al-Quran. Saya pun sudah menjawab. Nah, sebelum saya menjawab, saya sudah mengatakan, Abang Edis mau terima atau tidak, itulah jawaban saya. Nah, itu hak Abang Edis, mau terima atau tidak. Nah, setelah saya menjawab semuanya, izinkan saya bertanya. Silakan. Abang Edis bilang ya, oke. Ya silakan, ayo, silakan. Oke. Sekarang ini saya tanya, apakah Bang Edis percaya bahwasannya Yesus itu Tuhan? Ya seperti kamu percaya Muhammad itu Tuhanmu, saya percaya juga bahwa itu Tuhan saya. Jangan kemana-mana. Bang, jawabannya di situ ada iya atau tidak. Iya, saya bukan hanya saya percaya Yesus Tuhan, saya Jawab juga aja. percaya bahwa saya Jangan kemana-mana. Tuhan Tuhanmu. Dengerin dulu. Aku menjawab. Gimana kan saya jawab? Iya menjawab. Ya, makanya. Kamu bertanya Percaya apakah nggak saya Yesus percaya Tuhan? bahwa Yesus Ya. Tuhan? Saya jawab. Ya, percaya nggak? Iya apa Saya bukan sesimpel itu jawaban saya. Loh, Saya udah, jawab aja percaya simpel. bahwa Ah. Yesus itu Tuhan saya, bukan Tuhan kamu. Bahkan saya Oke. juga percaya bahwa setan itu Tuhan, Tuhanmu. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Oke, berarti Anda keluar dari konteks ya? Lu kok keluar dari konteks gimana sih? Jelas. Yang saya Anda bertanya kepada Abang, saya. Abang mengerti bahasa saya. Abang mengerti bahasa saya. Apakah Saya Anda menanyakan percaya bahwa Yesus itu Takut Tuhan? dia. Saya jawab. Iya. Tuhan
Tuhan saya, bukan Tuhanmu. Gimana? Iya. Kamu kan tidak menuhankan Yesus, kalau kamu menuhankan Muhammad gimana? Lalu kenapa membawa setan? Kata-kata setan itu tadi. Biar kamu mengerti secara luas, jangan mengerti Yang secara saya sempit. tanyakan tentang Yesus. Oke? Yang saya tanyakan tentang Yesus. Iya. Apakah Anda yakin bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan? Tuhan saya, setan yang bukan kata. Tuhanmu. Oke, siap. Udah cukup. Nah, Tuhanmu oke. kan Muhammad. Lalu, lalu kenapa? Kalau memang Anda percaya sama Yesus itu Tuhan, bahwasanya Yesus itu sunat. Tapi kenapa Anda tidak sunat? Kenapa memang yang harus sunat? Loh, Muhammad aja menikahi anak kecil, kau tidak ikut menikahi anak kecil. Padahal berarti Anda tidak mengikuti. Loh, Berarti Anda tidak mengikuti Yesus. logikamu kan saya Mincret kau. Aku mencret. Itu Jawab, namanya makanya jawab dulu. pencacatan berpikir. Jawab dulu. Lo jawab dulu. Kamu kan bertanya kepada saya, kalau Yesus itu Tuhan Percaya enggak bersunat, Tuhan? lantas kenapa kamu tidak bersunat kan kamu gitu? tidak bersunat. Iya, kalau kamu Itu memang logikamu percaya kan? sama Yesus. Itu Kalau logikamu kamu kan? mengikuti Yesus, ya. Kalau kamu percaya bahwasanya Yesus itu Tuhan dan kamu mengikuti Yesus, ya kan? Kalau percaya bahwasanya Yesus itu Tuhan, otomatis kamu mengikuti Yesus, ya kan? Nah, lalu saya tanya sama abang, apakah abang bersunat? Jawab secara simpel. Enggak. Tidak. Berarti kalau tidak, abang tidak mengikuti Yesus. Itu intinya. Oke, bisa saya jawab sekarang. Bisa saya jawab sekarang. Loh, masa kamu jawab? Enggak gitu. Kau kan sudah bernarasi, sekarang bisa gantian. Bisa gantian ngomongnya. Jawab tadi. Abang kejawab enggak tadi? Saya dari tadi diam. Saya dari tadi diam. Lah, loh. Oke, saya tanyakan lagi. Kenapa Percaya kamu nggak ketakutan abang? kalau saya menjawab itu? Loh, katanya tidak menjawab. Makanya Nah, saya kau kenapa itu kena peringatan? pegang rokok tadi. Coba sebentar, ini enggak saya tahan dulu kamu di sini. Gini, tadi kamu kan bilang sama saya, ya kan? Karena kamu menuhankan Yesus, maka kalau Yesus sunat, kamu harus sunat. Karena kamu tidak mengikuti Yesus, maka mustahil sebenarnya kamu menuhankan Yesus. Kan gitu kesimpulanmu, betul? Bukan. Loh, Ini kan. gimana sih? Ini loh. Gimana Abang ulangi? percaya enggak? Ulangi. Oke. Abang percaya enggak bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan bagi abang? Ulang-ulang lagi. Loh, Udah tadi kok. Sekarang begini. Soalnya abangnya salah. Sebentar, sekarang begini. menyampaikannya salah, Bang. Baik, saya ikuti logika Gini, berpikirmu ya. Saya ikuti logika kalau berpikirmu. abang Aduh, kau ngomong terus nggak ada remnya. Kau ngomong terus nggak ada remnya. Sudah saya kasih kamu izin ngomong, jadi kau ngomong terus. makanya katanya abang tidak menjawab tadi. Bisa nggak saya tanggapi? Boleh nggak saya tanggapi? Boleh saya tanggapi? Jawab ya. Iya, boleh saya tanggapi nggak? Oke. Argumenmu tadi. Oke, boleh. Baik, saya akan buktikan bahwa argumenmu itu merupakan kecacatan logika. Karena kamu berpikir bahwa kalau menuhankan si Fulan, maka harus mengikuti apapun yang dilakukan si Fulan, kan gitu? Sekarang saya balikin ke kamu. Kamu mengikuti Muhammad. Kamu Saya mengikuti Muhammad? percaya. Iya, dia nabiku. Oke, kamu mengikuti Muhammad. Apakah Muhammad menikahi anak di bawah umur? Umur berapa? Aku pura-pura mau. Umur berapa? Berapa? Umur 6 tahun. Aisyah. 6 tahun. Betul atau tidak? Ya. Bohong lagi. Ya. Untung kau jujur. Hampir kau jujur dari sini. Oke. Muhammad, sebentar. Muhammad, Iya. dengar dulu. Muhammad menikahi anak di bawah umur. Namanya Aisyah. Umurnya 6 atau 7 tahun. Dan kamu Ya. mengaku mengikuti Muhammad, betul? Ya. Mana istrimu yang umur 6 atau 7 tahun? Oke, aku jawab ya. Ya, jawab mana? Mana istrimu mana yang umur 6 sampai Jangan 7 dipotong tahun? loh. Jangan dipotong loh. Iya, saya tanya mana Saya istrimu? mengikuti. Pertanyaan saya dulu. Mana istrimu yang berumur 6 atau 7 tahun? Kau kan mengklaim mengikuti Muhammad. Mana? Makanya dengerin, Bang. Kau dengerin nggak? Udah takut ya? Kau dengerin nggak? Berat, saudara-saudara, berat. Kau dengerin nggak? Silakan. Kau jawab nggak? Silakan. Oke, jangan dipotong loh. Silakan. Harus gentle loh. Oke. Saya itu percaya Nabi Muhammad itu adalah nabiku. Ya. Bukan saya mengikuti. Oh, enggak mengikuti Muhammad. Tidak mengikuti Muhammad. Itu, waduh, mana aku? Bukan saya mengikuti Muhammad. Asik bener. Dengerin dulu. Silakan. Abang ini enggak? Silakan. Mau dipotong lagi enggak? Silakan. Saya minum dulu. Oh, tuang air putih dulu. Udah haus saya. Silakan. Kalau aku mau dipotong lagi, aku nggak mau ngomongin. Lanjut. Silakan. Aku nggak suka. Kita harus ini sesuai dengan perjanjian. Lanjut, Bang. Oke. Bang Ning, lanjut. Bang, yang saya percaya itu adalah kenabiannya.
Kalau saya percaya pada Nabi Muhammad bahwasanya dialah nabiku, ya kan? Tidak seharusnya saya mengikuti semuanya apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena di situ tidak ada kewajiban semuanya untuk diikuti. Berarti Muhammad tidak layak diikuti. Tapi loh, jangan dipotong dulu. Aku udah bilang. Silakan. Nah, nanti nangis ya baper dia. Nabi Muhammad, jangan pada nangis lah. Nabi Muhammad itu aku percaya bahwasanya dia itu adalah nabiku, seorang muslim. Dia nabi bukan Tuhan, oke? Nah, dan apapun yang dilakukan Nabi Muhammad, ya, mau kita ikuti atau tidak, yang penting di situ tidak ada kewajiban. Sudah? Apakah Nabi Muhammad memerintahkan ini wajib karena saya menikah sampai sekian kali, umat saya wajib harus mengikuti saya? Tidak ada. Itu dia. Karena di situ tidak ada perintah seperti itu. Baik. Jadi tidak harus aku ikuti. Baik, saya tanggapi. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban di sana. Oke. Saya tanggapi sekarang. Baik, saya tanggapi sekarang. Ya. Nah, sama. Sunat pun seperti itu. Makanya sunat itu adalah tanda perjanjian dari Tuhan dan Abraham, antara Tuhan dan Abraham dan keturunan Abraham ini. Siapa keturunan Abraham? Yaitu bangsa Israel. Nah, lalu bagaimana sekarang yang bukan keturunan Abraham, yang bukan bangsa Israel? Bagaimana dengan orang Yunani? Bagaimana dengan orang Indonesia? Bagaimana dengan orang Arab? Bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Mereka bukan keturunan Abraham. Dan kami masuk ke dalam perjanjian itu bukan dengan lewat perantaraan sunat. Materai kami bukan sunat lagi. Nah, masalahnya kan kalian tidak ngerti sunat itu apa, kan gitu. Jadi makanya saya bilang sebuah kecacatan logika. Karena Yesus sunat, maka orang Kristen harus sunat. Mas, saya balik aja. Karena Muhammad nikahi anak di bawah umur, maka kamu wajib nikahi anak di bawah umur. Katanya mengikuti Muhammad. Nah, makanya kita harus mau logika kita itu dibalikkan kepada kita. Nah, sekarang kan kamu kena kalau kayak gini caranya. Sunat itu hanyalah kepada Abraham dan keturunannya. Bangsa-bangsa lain gimana? Udah? Silakan. Gini Bang, kalau Abang memperbandingkan antara Yesus dan Muhammad, antara sunnah dan perkawinan, gini, konteksnya gini Bang. Kalau Nabi itu kan hanya dipercaya sebagai Nabi Bang. Tapi kalau Yesus itu kan adalah Tuhan. Jadi apa yang dilakukan seorang Tuhan, kalau memang mengikuti kan gitu, mengikuti Tuhan Yesus, ya harus diikuti. Intinya kan gitu. Jadi tingkatannya beda Bang, antara Nabi dan Tuhan. Nah, di situ Bang. Bedanya di sini. Saya putarin videonya ya. Tunggu dulu Bang. Jangan takut lah. Saya putarin. Ini bedanya sesuai perjanjian dong. Sesuai perjanjian. Abang kan bilang tadi beda. Jangan dipotong. Diperlakukan beda kan? Bang, gini. Cara kami memperlakukan Yesus. Caranya Abang gini. Setelah saya menjelaskan, baru Abang ingin memotong. Oh, silakan. Masa Bang aku harus ngingetin terus mulai tadi Bang? Setiap aku ngomong dipotong, ngingetin lagi baru Abang sadar. Nah, waduh. Kapan selesainya kalau gitu Bang? Silakan. Jadi gini Bang, saya ulang lagi ya. Di sana ya, kenapa saya menanyakan tentang sunat, tentang Yesus? Mempermasalahkan, bukan mempermasalahkan sih, mempertanyakan. Tadi mempermasalahkan. Kenapa? Karena orang Kristen meyakini bahwasanya dia Tuhan. Nah, sedangkan kalau meyakini bahwasanya dia itu Tuhan, berarti mengikuti apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan katakan, misalkan lah. Ya, memang Tuhan tidak, Yesus tidak memerintahkan sunat, oke. Tapi mereka yakin mengikuti Tuhan Yesus. Lalu kenapa tidak mengikuti cara-cara Yesus? Sudah. Kalau dengan Nabi Muhammad itu beda Bang. Nah, bedanya apa? Karena kalau Nabi Muhammad dalam kita itu adalah kita percaya dia Nabi bukan Tuhan. Oke, jangan diulang-ulang lagi Bang. Sudah belum? Aku kalau udah selesai pasti aku bilang udah Bang. Jadi kalau Abang terburu-buru, oke lah aku kasih waktu. Oke. Baik, saya setuju bahwa orang Kristen, kami Kristen memperlakukan Yesus dengan cara Muslim memperlakukan Muhammad jauh berbeda. Bang. Nah, kita dengar ya, bagaimana umat Muslim memperlakukan Muhammad. Kita dengar ya. Begitu sampaikan kamu bahwa
ini darah saya, amankan dia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur dia, kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu. Oh, sebentar. Ini kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini. Itu kalau beliau meludah, maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Para sahabat bertabarruk mengambil barokah dari ludahnya baginda Nabi, karena ludahnya baginda Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Bang, ya, tadi saya katakan cara orang Kristen memperlakukan Yesus dengan cara umat Muslim memperlakukan Muhammad jauh berbeda, betul? Betul? Betulkah Bang bahwa Muhammad itu hanya manusia biasa? Betul? Nah, kenapa Bang ludahnya diperebutkan Bang kalau dia hanya manusia biasa? Ludahnya aja mereka, jangan mau ditangkap ludahnya Muhammad, ayo. Katanya wangi seperti minyak kasturi. Ayo, gimana Bang? Aku jawab. Silakan. Oke, ini Bang. Kalau abang mendengarkan ceramah, kan tadi itu ceramah intinya ya. Seorang ustaz berceramah, ya kan? Nah, di sana itu tidak ada, Bang. Bohong. Maksudnya, berarti ceramah bohong. ya tidak ada, memang tidak ada. Iya, berarti bohong ceramah itu. Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan itu. Enggak, ceramahnya berarti bohong. Ya, tidak ada. Bohong. Oke. Kalau kencingnya Muhammad diminum, bohong atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kita dengarkan ya Bang ya. Kita dengarkan lagi Bang. Kita dengarkan Oke, Bang ya. belum. Sebentar Bang nih. Pakai di situ. Iya. Karena apapun yang tersentuh dengan diri baginda Nabi mustahil akan tersentuh oleh api neraka. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah berbekam. Tahu namanya bekam ya? Sebentar. Gini. Maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Para sahabat bertabarruk mengambil barokah dari ludahnya baginda Nabi, karena ludahnya baginda Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Kita lanjut lagi. Kita lanjutin. Sehingga baginda Nabi ketika meludah disambut ludahnya oleh para sahabat, lalu para sahabat membalurkan ludah baginda Nabi di tubuh mereka. Baginda Nabi kalau berwudu, air wuduknya baginda Nabi tidak ada yang menetes ke bumi. Air wuduknya baginda Nabi sudah ditampung oleh para sahabat, diperebutkan oleh para sahabat Nabi untuk mengambil keberkahan, karena apapun yang tersentuh dengan diri baginda Nabi mustahil akan tersentuh oleh api neraka. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah berbekam. Tahu namanya bekam ya? Bekam mengeluarkan darah. Baginda Nabi pernah berbekam. Lalu ketika beliau sudah bekam keluarlah darah beliau, maka baginda Nabi memanggil seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, kamu kesini. Lalu kemudian baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan dia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur dia, kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, gak ada orang, sudah selesai. Maka baliklah ia kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, hei Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak? Abdullah bin Zubair menjawab, aman ya Rasulullah, beres ya Rasulullah. Beres gimana? Kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah. Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair, maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minum darahmu itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suaranya, siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil ia akan disentuh api neraka. Darah baginda Nabi diminum oleh Abdullah bin Zubair, dan baginda Nabi katakan, engkau tidak akan disentuh oleh api neraka. Ketika terjadi perang Uhud, Kita percepat kencingnya. Nih, kita percepat. Maka bergoncanglah aras. Kalau Nih. Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pada suatu malam beliau berada di kamarnya, lalu di malam itu baginda Nabi ingin qada hajat, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tumben-tumbennya tidak keluar dari rumahnya. Beliau mengambil sebuah ember, di ember itulah baginda Nabi buang air kecil, lalu kemudian ember yang berisi air kecilnya baginda Nabi disingkirkan di bawah tempat tidurnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ketika baginda Nabi keluar rumah, baginda Nabi kemudian balik ke rumahnya. Baginda Nabi mencari ember itu karena baginda Nabi juga akan buang air kecil di ember tersebut. Maka ketika baginda Nabi mencari ember itu, ternyata ember dan isinya tidak ada di tempatnya. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencari kemana ember dan isinya, yaitu kencingnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Nabi mengumpulkan seisi rumah. Kebetulan ada seorang pembantu baginda Nabi yang berasal dari negeri Habasyah. Orangnya berkulit hitam. Pembantunya itu bernama Barakah, yang dikenal dengan nama Ummu Yusuf, di mana ia menjadi pembantu
suami itu, sabda baginda Nabi. Maka menjawablah Barakah, yaitu Ummu Yusuf, pembantu baginda Nabi. Ya Rasulullah, akulah yang telah meminum air kencingmu itu ya Rasulullah. Maka apa jawaban baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Ummu Yusuf, setelah engkau meminum air kencingku itu, maka engkau tidak akan pernah sakit selama hidup. Ya, sudah dengar Bang? Sudah dengar? Apakah itu orang Karesteng Bang yang ceramah? Silakan dinyalakan dulu Bang, mikrofonnya Bang. Nyalakan dulu mikrofon karena masih dibisukan. Enggak, Abang bisukan sendiri, tuh mikrofon nyalakan. Langsung bisu dia. Mike. Ya. Ah. Kenapa bang? Betul yang ceramah itu Muslim atau Karesteng? Saya nggak lihat bang. Loh. Bang, tahu Bahar bin Smith? Bahar bin Smith tahu Habib Bahar bin Smith? Oh itu yang drama. Bukan. Itu bukan Habib Bahar bin Smith. Tahu Habib Bahar bin Smith? Tahu kalau Bahar bin Smith tahu. Oke. Nih Bang ya, ini Abang dengarkan ini. Nanti kalau ya. Abang bantah, dengar dulu Bang, dengar nih. Dengar Bang ya. Ya. Nih, coba ya. Pada satu waktu Nabi Muhammad kencing, air beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. Nah, sebentar. Saya cuma mau ngomong begini. Tadi kan memang kita sudah katakan ya, kami orang Kristen mentuhankan Yesus. Sementara kalian pengikutnya Muhammad, dengar cerita itu, apa kata kalian tidak mendewa-dewakan Muhammad? Apa kalian tidak mengkultuskan Muhammad yang sangat luar biasa seperti itu? Coba silakan. Bahkan darahnya aja diminum. Ayo. Silakan, nyalakan mikrofon. Ya. Tadi kan Bahar bin Smith sudah mengatakan di sana bahwasanya yang meminum itu kan dia tidak sengaja meminumnya, ya kan? Sama Muhammad dibenarkan nggak? Bentar dulu aku ngomong ini ya. Silakan. Dan Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan. Nah, ini Bang. Kalau dalam ceramah maupun Bahar bin Smith ataupun siapa tadi itu aku yang pertama nggak tahu kan aku atau siapa itu. Tapi yang belakang kan Bahar bin Smith kata Abang ya kan. Nah, tapi di sana tidak ada kata-kata atau ayat ataupun perintah. Ya, enggak yang saya tanya pengikutnya. Pengikutnya mengkultuskan Muhammad nggak? Nah, kalau masalah pengikutnya, Bang ya, kalau masalah itu tidak masuk konteks, maksudnya tidak masuk konteks, tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena yang meminum, yang penting tidak ada ajaran dari Nabi Muhammad, Pak. Gak ada ajaran minum kencing. Minum kencing nggak ada ajaran. Tidak ada. Minum kencing kontak enggak? Kalau memang ada ayatnya, Abang tunjukkan sama saya. Kalau minum kencing kontak enggak? Nah ya ada nggak ayatnya? Loh. Gini aja Bang. Kenapa Bang? Gini aja saya sarankan Neng Fahma. Enggak. Saya sarankan mana ayatnya? Gini Bang, saya sarankan Abang belajar dulu agama Islam. Ayatnya dulu. Bukan, saya sarankan Anda belajar dulu agama Islam. Soalnya Anda banyak nggak tahunya. Gini Bang, apa ya? Bukan nggak tahu. Abang tadi di dalam Quran boleh nggak mengkonsumsi darah? Sebentar, di dalam Al-Quran boleh mengkonsumsi darah nggak? Ini bagian siapa yang ngomong? Saya biar selesaikan ini habis ini biar kita ganti karena orang udah muter-muter dari tema mana. Dengarkan. Di dalam ini penutup. Di dalam Quran boleh nggak mengkonsumsi darah, Bang? Tidak boleh. Tidak boleh. Sahabatnya Muhammad minum darah nggak? Apakah ada perintah di sana? Ya, minum darah nggak mereka? Loh. Apakah ada perintah? Yang faktanya mereka minum darahnya Muhammad nggak? Iya, ada perintah nggak, Bang? Tunjukkan, Abang. Oke lah. Abang ingin bernarasi. Jangan diturunin. Kalau Abang ingin bernarasi, Bang ya, bawa dalil dan ayat sebagai bukti. Baru aku akan Abang jadikan guru. Tadi sudah saya putarkan videonya kok, dalil dan bukti lagi. Itu video, Bang, bukan ayat. Jadi dia bohong. Ya bohong, karena tidak ada dalilnya.
Bohong dia. Ya udahlah. Ya udah kalau Anda mengatakan dia bohong, ya udah siapa lagi Anda mau ngapain lagi dilanjutkan dengan Anda. Bagaimana mungkin seorang awam yang tidak tahu apa-apa nyalah-nyalahin ustadz di masjid? Aduh. Oke, kita kasih naik lagi ada Bang Tupang. Wah. Tupang. Ya, Bang Tupang, silakan nyalakan kamera. Oh, terturun. Kita kasih naik lagi ada Al-KTP. Waduh, si Al-KTP lagi. Ya, Bang Al-KTP, silakan nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan, Bang Al-KTP. Silakan, Bang Al-KTP, silakan nyalakan kamera, silakan. Banyak yang ngomong katanya kacamata saya kacamata perempuan katanya. Ini bukan kacamata perempuan. Masalahnya saya sudah tanya sama yang tukang jual kacamata. Ya kan? Sudah saya tanya. Ini bukan kacamata perempuan. Herman, sungguh Herman ya. Iya Bang. Iya, silakan nyalakan kamera Bang Al-KTP. Iya ya. Ya, Bang Al-KTP kok separuh-separuh. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Gimana? Sudah Abang sampaikan kepada Zuma? Sudah Bang. Apa katanya? Bahkan mereka mengatakan Abang yang memblokir si Faruk, yang Wah, si sungguh fitnah Dajjal itu sangat keji. Semalam itu ada cinta solawat. Katanya kalau saya minta naik selalu di blok katanya sama. Nggak ada, tidak pernah ada Bang, tidak pernah ada. Ini Bang ya, memang mereka ini dusta yang sangat keji memang ya. Nih Bang, saya putarkan ya Bang ya. Nih. Iya ya. Sebentar saya putarkan. Biar kalian menjadi saksi ya. Kalian akan menjadi saksi mata bagaimana mereka ini memblokir saya. Sebentar Bang, saya inikan dulu sebentar. Efeknya saya inikan, efek belakang. Sebentar saya balik kamera saya. Biar Abang lihat sendiri ya. Sebentar Bang. Sebentar ya, sabar. Gini, balik kamera. Saya akan putarkan ini saya biar kalian sama-sama melihat apakah saya yang memblokir si Juma atau Juma yang memblokir saya. Lihat ya. Ini Bang ya. Ini akun saya yang sedang live ini. Oke? Iya betul. Nah, ini videonya dia nih. Nih. Perhatikan. Saya perbesar dulu sebentar ya. Saya perbesar. Undang-undang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekali. Lihat ya Bang ya. Lihat tulisan di sini. Ini kan akun dia nih. Sahabat Bang Juma ya kan? Iya. Kan? Nah, betul. Ini saya lihat waktu saya klik dia nih. Lihat tuh Bang, tulisannya nih. Lihat nih tulisannya. Lihat ya. Jadi saya diblokir Bang sama dia. Nih. Saya diblokir. Kemudian si Kuncup nih. Diblokir. Tonton saja langsung. Kalau tonton langsung lebih kelihatan. Jadi intinya mereka memblokir saya. Entah kenapa kok ketakutannya seperti itu gitu loh. Ya silakan Bang Al-Katiri. Iya Bang. Jujur Bang, saya udah baca Alkitab Bang. Jadi ada satu cerita di Alkitab itu, di Injil Lukas itu Bang. Itu yang membuat saya 100% kembali Katolik. Berarti abang sudah tidak mau mualaf lagi? Tidak. Saya kemarin udah mau keluarga, udah kumpul dan saya udah damai sama keluarga, udah berdoa juga. Itu Bang. Ya, inilah teman-teman ya. Ayat. Inilah teman-teman, saya perkenalkan dulu Bang ya. Inilah teman-teman bahwa Bang Al-Katiri ya, Bang Al-KTP
mualaf tanggal 25 Desember, murtadnya Januari ya Bang ya. Iya, betul. jadi makanya saya bilang begini, para pendukung Juma dan kawan-kawan, janganlah kalian euforia. Ada lagi masuk Islam, wala. Lihat, udah buktinya keluar lagi. Ya silakan Bang Alkan, silakan. Iya Bang, selain saya dapat nonton video Abang, selain itu saya sendiri crosscheck di Injil ada satu kisah di Lukas 18 ayat 9 sampai 14, di mana di situ waktu Yesus berkunjung ke rumah orang Farisi, kemudian datanglah Maria Magdalena dan langsung menciumi kaki Yesus, membasuh kakinya dengan air mata, menyekanya dengan rambut, dan meminyakinya dengan wangi-wangian. Di situ orang Farisi itu berkata dalam hatinya, si Simon, dia berkata, kalau benar dia seorang nabi, tentu dia tahu siapa perempuan berdosa ini. Lalu Yesus balik dan berkata, aku tahu dia Simon. Aku tahu orang ini Simon. Yesus memberikan perumpamaan Bang. Begini Bang. Jika ada dua orang berutang kepadamu, yang satu 500 dan satu 50 dinar, namun keduanya tidak sanggup membayar dan hutangnya dihapus, manakah yang paling beruntung? Lalu Simon menjawab, tentu yang paling bersyukur yang banyak hutangnya. Nah, saya memasuki rumah kamu, tetapi kamu tidak meminyaki kaki saya, kamu tidak membasuh kaki saya dan lain sebagainya. Di situ Yesus berkata, siapa yang paling banyak berbuat dosa, dia akan lebih banyak berbuat kasih. Ketimbang orang yang merasa dirinya benar, tentu dia sedikit berbuat kasih. Sama satu lagi Bang Edis, waktu pemungut cukai berdoa dengan orang Farisi di bait Allah. Orang Farisi itu berdoa, ya Tuhan alam semesta, saya bersyukur ya Allah, tidak sama seperti pemungut orang lain, cukai. orang berdosa, penista, pemungut cukai dan pezina. Dia bilang, saya berpuasa seminggu 2 kali, saya membayar zakat. Namun orang Farisi orang pemungut cukai yang berdosa itu berdiri jauh, bahkan mengangkat kepalanya pun tak berani, dan dia memukul dadanya, ya Allah, saya tidak pantas. Bukannya Allah Bang, gak ada Allah dalam Bible Bang. Jangan gak ada Allah di dalam Bible. Ya Allah, saya tidak pantas di hadapanmu, saya orang berdosa. Terus Yesus berkata, sesungguhnya orang Farisi, orang pemungut cukai ini yang dipulang sebagai orang yang dibenarkan ya. Betul, dibenarkan sama Allah. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, betul, ya, maka dia direndahkan. Itulah saya bilang kemarin waktu saya masuk di kampung hukuman muslim. Saya bilang, Anda merasa diri benar. Kenapa saya keluar dari Islam? Karena waktu saya masuk mualaf Bang Edis, jujur demi Tuhan, saya melihat orang Islam Kristen, saya merasa saya lebih benar. Benar, saya merasa saya lebih bagus. Saya kasihan sama saudara-saudara saya. Mereka akan masuk neraka karena menyembah Yudas, menyembah manusia, menyembah ini. Mereka kafir dalam hati saya. Dan saya selalu merasa diri saya paling benar. Itu salah itu bagi saya itu sebenarnya. Tapi waktu saya di Katolik Bang, kami tidak ada pernah merasa kami benar. Bahkan kalau kami di gereja itu bilang, kami mengaku dosa. Ada ucapan mengaku dosanya. Kami sungguh-sungguh berdosa, oleh sebab itu kami mohon doa dari saudara sekalian yang hadir, kan begitu. Kalau kami itu merasa diri kami berdosa dan tidak pantas. Dan saya lebih memilih seperti Maria Magdalena, lebih baik saya menjadi pendosa, tapi saya tahu mana yang benar. Karena Yesus datang kan bukan untuk orang sehat, melainkan dia datang untuk orang berdosa. Seperti orang Farisi yang berkata, mengapa kau duduk dan makan dan minum bersama orang berdosa? Sebenarnya orang sehat tidak membutuhkan dokter. Betul kan Bang, ada ayatnya itu? Ya, orang sakit tidak membutuhkan tabib ya. Jadi saya merasa lebih baik saya rendah di hadapan manusia, tapi saya tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bang Edis. Sama-sama Bang Alkatp. Itu yang saya menjadi pedoman saya. Ya, namanya perjalanan hidup seseorang begitu ya Bang ya. Jadi walaupun Abang kemarin sempat mualaf, tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, akhirnya ya seperti pengakuan Abang lah. Akhirnya Abang kembali lagi seperti itu. Ya, banyak cerita-cerita seperti itu di dalam Bible. Perumpamaan seperti anak yang hilang, ya kan? Bagaimana dia dahulu hilang, kemudian sudah ditemukan kembali. Bahkan di sini ada lagunya yang sangat terkenal itu kan, lagu yang semua orang tahu itu ya, Amazing Grace ya. Amazing Grace itu ya kira-kira seperti itulah Bang ya. Seperti itu. Betul. Saya nih Bang, jujur yang maaf ya saya potong. Yang saya membandingkan, kalau saya masuk hukuman muslim saya langsung diserbu Bang. Binatang kau Alkatp, turun kau, anjing apa semua Bang. Belum saya bicara juga, lepas dulu dia bicara, kata mereka. Langsung dimaki-maki hancur, diturunkan. Ya, dinaikkan lagi, diturunkan lagi. Seperti itulah kelakuan mereka Bang. Mereka itu kan bisanya cuma marah-marah. Seperti itu. Bahkan si Anu sudah mengemukakan satu statement itu, Fahri Hamzah itu. Gitu.
Ya karena nanti kalau saya putarkan nanti banyak kejang-kejang nanti itu. Ya. Tapi kemarin malam Unirifa yang masih terima saya. Unirifa waktu saya naik di Unirifa dia masih bilang saya tidak peduli kaum mualaf, kaum murtad, saya yang penting saya di Komal saya ini untuk belajar dia bilang. Terus naiklah orang-orang yang lain yang muslim. Bang, Mbak Uni turunin dia tuh, itu bisa nggak ada yang bisa turunin. Saya yang berkuasa di sini. Untuk mereka marah emosi semua yang naik. Unirifa tetap biarkan saya di situ dan tetap saya bernarasi, dia masih mendengarkan saya ngomong. Kemudian kalau di Komalnya Bang Juma, Bang, saya nggak bisa sampaikan karena mereka udah nggak mau naikin saya. Bahkan tadi malam saya tunggu sampai jam 2. Saya minta naik aja, mereka lihat Alktp ada dibaca sama hostnya kan. Ini ada di bawah ada Alktp, dilanggar saya. Iya sama, saya mengajukan, dia kalau nggak salah live di tempatnya si Arif ya. Iya, Arif Ahmad, ya. Saya coba naik itu dan si ngomong itu DPW Sumatera Barat, API DPW Sumatera Barat ngomong begini dia. Edis di bawah itu naik kan nggak? Jangan. Jadi mereka ini Bang, memang congornya bilang begini, congornya bilang begini nih. Ini congornya Juma ya teman-teman ya. Ini congornya Juma ini. 15 Bang Suma secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang. Congornya besar, tantang. Giliran datangin ke Komalnya. Jangan, panas. Itulah kelakuan Juma kalian itu. Makanya saya bilang pesan sama kalian, tolong bilang sama Juma, sudah saatnya kau pakai rok mini gitu. Iya. Bang Edi, semalam saya masuk di Yusuf PI, saya mau nyampaikan itu kan, terus saya kan pakai masker, mau pakai itu, waduh gitu, dia langsung diturunin. Iya mereka memang seperti itu Bang. Mereka itu sedang menutup-nutupi satu kebohongan besar. Seperti itu, makanya kalau sama orang yang tahu kartunya, mereka nggak akan berani gitu loh. Karena kalau kita naikkan orang ini, makin kebongkar kita, kata dia. Seperti itu. Iya. Oke, begitu ya Bang Alktp ya. Selamat ini mempelajari lagi. Intinya ya setiap iman seseorang itu walaupun ini kan kadang jatuh bangun seperti itu Bang. Ya seperti dikatakan memang daging roh itu penurut tetapi daging itu lemah. Ya artinya kita betul. Yang penting itu ada pertobatan setiap hari seperti itu Bang. Iya. Seperti itu. Oke, begitu ya Bang Alktp ya. Iya, Bang Edi itu dulu. Kemarin kan saya bilang di Uniripa nih. Dia bilang, maaf ya, Abang dibilang penghujat. Terus saya katakan, saya tidak menemukan selama saya nonton Bang Edis dia menghujat. Terus saya dikatakan kalau hanya orang botol yang mengatakan Bang Edis tidak menghujat. Saya bilang dalam hati saya, loh, malah lebih bagus saya naik di Bang Edis, saya tidak di mute dan saya bahkan berbicara bebas. Kalau saya di Komal Muslim, saya di mute, ditendang, di mute, dibilang binatang apa segala macam. Coba, saya buktikan aja. Tadi malam aja ada Yosua yang naik di Bang Edis, di Bang Arif. Sama Bang Andi itu di mute. Giliran dia mau ngomong di mute, dibuang lagi, dinaikin lagi. Jadi kan nggak ada etika gitu. Jadi saya berpikir sama dengan firman di Yesus berkata itu, jangan kau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak kau lihat. Keluarkanlah dulu balok di matamu, maka akan terlihat dengan jelas selumbar di mata saudaramu. Orang buta menuntun orang buta, maka kedua akan jatuh ke dalam lubang. Sama seperti itu Bang mereka. Jadi saya jujur Bang, saya banyak belajar di Alkitab itu, ternyata semua ilmu ada di dalam. Kalau kita banyak perumpamaan Yesus yang membangun iman kita kembali. Terima kasih Bang Edis. Ya, sama-sama Bang Alktp. Saya amin. Ya. Selalu Bang Alktp terus bertumbuh dalam iman ya Bang Alktp ya. Amin. Makasih Bang. Oke, makasih Bang Alktp. Ya, makasih. Ya, begitulah teman-teman ya. Jadi perjalanan hidup seseorang itu ya memang seperti itu teman-teman ya, pasang surut ya kan. Seperti itu. Tapi yang jelas intinya yang mau saya sampaikan adalah bahwa Zuma itu tidak sesuai. Congornya dengan kenyataannya nggak sesuai. Ya itu, makanya bilanglah sama mereka, jangan panjang-panjang kalau ngadapin dia. Kau dicariin sama Edis TV, udah lama kau dicariin, kemana kau lari gitu. Ya, saya tantang, mari kita tunjukkan. Iya, giliran dijabanin ngeblokir. Apa itu? Gitu loh. Oke, kita kasih naik lagi ada Muhammad. Muhammad. Gambarnya Allah tapi namanya Muhammad. Ya, silakan Bang Muhammad. Ya. Selamat siang Bang Muhammad. Nyalakan kamera, mari diskusi dengan baik. Silakan Bang Muhammad. Iya, siap. Nah, ini yang kemarin. Iya.
Ya masih ingat. Apanya lagi Bang Muhammad? Iya, saya akan hanya menjelaskan tentang sunat ya di dalam Islam ya. Sunat di dalam Islam adalah amal soleh gitu. Amal soleh. Ayatnya? Ya, kalau ayatnya sih ada di surat An-Nisa 124. Coba bisa dibacakan? Ya, tentang di sini adalah yang mengarah kepada ini ya. Artinya aja Pak. Artinya aja Pak Muhammad. Ya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun begitu. Dan terarah di sini adalah di kalimat zakarin begitu. Zakarin adalah zakar seorang wanita dan zakar seorang lelaki. Karena kalimat zal itu apabila dihilangkan z-nya itu menjadi zakar. Perasaan ini kayak nggak nyambung sama yang ditanya tentang sunat. Ya. Itu nggak bicara tentang sunat sama sekali loh. Iya, tapi disebut di ayat ini adalah tentang zakarin, orang-orang yang mengerjakan amal soleh gitu. Tapi kalau Anda tanya tentang kalimat sunat, yaitu mengarah ke surat ini, surat An-Nisa juga 122. Di situ ada kalimat sanut. Kalau sanut itu artinya maksudnya kalau Anda mengatakan sunat itu kan sin yang mengarah kepada nun. Tapi kalau sanut itu nun yang menunjukkan kepada zal di antara kaki, kan zal itu kaki. Menunjuk di antara dua kaki. Waduh, gitu. Ini saya bisa lama-lama saya bisa bisa kalau kayak begini. Ya, seperti itu ayat Al-Qur'an. Begini loh Pak Muhammad. Begitu. Pak Muhammad, gini. Kita harus bisa membedakan apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an dengan hayalan kita. Nah, kita nggak bicara hayalan kita nih, kita bicara yang tertulis di Quran. Kata khitan muncul nggak di dalam Al-Qur'an? Khitan itu kan bahasa Indonesia, ya nggak ada lah di dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya khitan apa? Bahasa khitan ya disebut di sini adalah zakarin, itu menyebut alat kelamin begitu. Enggak, pengertian khitan apa? Pengertian khitan. Pengertian khitan itu adalah sunat. Sunat itu kan bahasa Jawa, khitan bahasa Indonesia. Ya nggak ada bahasa Jawa dan bahasa Indonesia yang diarabkan. Iya, pengertiannya, pengertian khitan itu apa? Sunat, kalau di dalam bahasa Indonesia kan khitan itu sunat. Pengertian sunat itu apa? Sunat itu adalah menghilangkan ujung nah, dikerat kulit kakinya, betul. Iya. Nah, ada nggak di dalam Al-Qur'an? Ada nggak di dalam Al-Qur'an diperintahkan supaya orang itu mengkerat kulit katanya? Ya itu yang disebut di dalam Al-Qur'an itu zakar, itu menyebut alat kelamin zakar seorang wanita dan zakar seorang laki-laki. Dikerat kulit katanya. Iya, itu kata rin itu kan keratan. Dikerat. Iya. Oh, perempuan juga harus amal soleh. Iya, mengerjakan amal yang disebut dengan amal soleh. Gitu. Iya, berarti perempuan juga harus disunat juga? Harus di dalam Islam. Perempuan juga. Perempuan juga harus disunat, laki-laki juga harus disunat. Betul. Kalau perempuan yang dipotong apanya? Yang disebut di dalam bahasa Jawa itu ujung itil itu bukan berarti itunya dihilangkan, tetapi loh, ada yang dipotong. Bukan. Ujung sama dengan penis. Kan perempuan itu juga punya yang namanya berarti harus dipotong. Bukan dipotong, dihilangkan ujungnya kan. Iya, berarti dihilanginnya pakai apa? Ya pakai pisau lah. Iya, berarti dipotong. Berarti bukan dipotong, kalau dipotong itu hilang, tetapi ujungnya beda. Memang iya. Ya, fungsinya apa itu? Fungsinya biar apa? Ya, fungsinya adalah kalau di dalam Islam fungsinya satu. Kan di dalam kulub atau di dalam selaput. Kan Anda tanya fungsinya, saya tentang fungsinya adalah menghilangkan kotoran yang ada di dalam. Iya, maksudnya selaput, begini, begitu. Fungsinya menghilangkan kotoran itu ayatnya di ayat berapa? Nggak ada kalau di dalam mengatakan tentang itu, saya nggak ada. Oke, berarti Quran tidak menjelaskan segala sesuatu ya? Ya, yang jelas dalam sebentar Pak Muhammad. Berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu ya? Ya, kalau menurut kemauan pikiran Anda bisa diterima. Kalau tidak menurut Al-Quran. Bukan, menurut Pak Muhammad Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu nggak? Iya, jelas menjelaskan segala sesuatu. Jelas. Fungsi sunat biar apa? Fungsi sunat pertama adalah amal soleh. Kalau amal harta, tadi katanya biar bersih, gimana sih? Itu di dalam Al-Quran. Amal soleh itu adalah yang tidak diumumkan secara awam. Kalau amal soleh. Waduh, kayaknya kita oke lah. Saya kalau ngomong sama Pak Muhammad ini, kayaknya Pak Muhammad ini penganut
membaca halusinasi, bukan membaca yang tertulis. Tidak, karena itu adalah Al-Quran. Al-Quran bukan halusinasi, karena ini adalah tertulis di dalam Al-Quran. Gitu. Jadi menurut Quran Ibrahim sunat juga berarti ya? Kalau di dalam Al-Quran menyebutnya zakarin, apakah Nabi Ibrahim tidak punya zakar? Tentunya. Berarti Ibrahim di dalam Al-Quran sunat? Ya disebut seperti itu berarti ya sunat, karena Ibrahim adalah seorang laki-laki. Siapa yang Kalau Ibrahim sunat? Ya itu di dalam Al-Quran sih tidak ada menyebut siapa yang menyuruh Nabi Ibrahim sunat, itu enggak ada. Tapi Ibrahim siapa sunat? yang menyuruh? Iya, kalau di dalam bukan menyebut zakarin itu berarti menyebut alat kelamin. Berarti Ibrahim dia sunat tanpa ada yang nyuruh ya? Kalau dalam Islam nggak ada, tapi aturan ada di dalam Islam, di dalam Al-Quran. Oke lah, Pak Muhammad. Saya kalau terus-teruskan ini nampaknya juga nggak ada ujungnya, karena yang Pak Muhammad katakan itu ceritanya semua nggak ada di dalam Al-Quran gitu. Tapi ya Pak Muhammad ini kayaknya dia ini penganut apa tafsir kebablasan itu loh. Jadi tidak ada. Tapi ayat itu sama dia di karang-karang gitu, macam ada alif lam mim, alifnya ini, lamnya ini, mimnya ini. Kayaknya Pak Muhammad ini penganut itu, penganut ajaran apa? Kalau bahasa Jawanya itu ini. Gotak gatik matuk, itu. Itu Anda. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Oke, sampai ketemu. Terima kasih Pak Muhammad. Tapi Pak Muhammad orangnya sopan lah dia orangnya. Oke, makasih Pak Muhammad ya. Ya, itulah beratnya saudara-saudara ya. Mereka harus menambah-nambahi yang nggak ada dalam Al-Quran, mereka tambah-tambahi ya. Baik yang profesional maupun yang penganut gotak-gotak matur itu ya. sama semua. Seperti tadi juga seperti itu kan. Oh, menurut kitab tafsir ini Ibrahim sunat katanya. Makanya saya bilang ya Quran ya sama mereka nggak akan ini. Seperti itu. Oke, kita kasih naik lagi ada sebentar. Kita sebenarnya ada janji nih. Kemana si Zulkifli TV ini? Dari ini dia nih. Udah nongol dia nih. Kenapa dia lari? Coba diterima nggak sama dia? Kita padahal sudah janji nih sama dia ini, tapi dianya memang mereka ini nggak ada yang bisa dipegang sama mereka ini. Bentar. Sudah saya senggol dia. Bentar. Nggak diterima kan? Memang penipu mereka, penipu. Nggak bisa dipegang. Tukang mencari kesalahan. Bukan tukang mencari kesalahan. Tukang memberitakan yang benar. Kemudian kau pelintir-pelintir. Gimana sih? Kok kau bilang tukang mencari kesalahan? Coba naik. Yuk naik. Yang mana saya tukang mencari-cari kesalahan? Sambil menunggu si ini ya. Si siapa? Si Zulkifli ya. Tidak berani ya. Memang mereka ini pedes. Gak ada yang bisa ini ya. Kalau teman-teman menyaksikan ya, kemarin dia udah saya tantang dan dia sudah mengiyakan. Besok pagi jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sudah saya tunggu dari jam 9 pagi. Sekarang udah jam berapa? Udah jam 1 siang. Gak nongol. Gak berani dia. Oke, kita kasih naik ada Bastian. Ya, silakan Bastian. Bastian 27, silakan nyalakan kamera. Salam Bang Edis, nggak usah nyalain kamera. Aku cuma mau mendengarkan tanggapan Bang Edis. Kata si Zulkifli itu katanya Bang Edis itu modal congor doang katanya. Oh, abang udah kesana? Iya, aku dengar mereka bilang, oh jangan itu paling kita kesana dia modalnya congor doang. Enggak, mereka enggak harus ke sini. Jadi sesuai perjanjian kan semalam mereka siaran, saya masuk, saya bilang begini. Daripada kita nanti debat kusir, gimana kalau besok pagi kita debat di Komal masing-masing. Anda siaran, saya siaran, kita ketemu di tengah, PK gitu loh. Dia sudah iya kan. Terus dia ngomong sekarang congor-congor katanya. Memang mereka ini. Ya itulah, kenyataannya seperti itu. Ya gurunya saja meninggal kok, gimana? Bang Bastian terjadi Bang. Halo? Oke, ya Bang Bastian nampaknya ada kendala, kita turunkan dulu ya. Maaf ya Bang Bastian ya. Baik, jadi kita sudah dapat jawaban bahwa intinya si Zulkifli pun tidak berani. Ya, itulah, mereka tidak ada yang berani. Ya, mereka tidak ada yang berani teman-teman.
Oke teman-teman ya, sehubungan dengan banyaknya akun-akun yang saya yang palsu teman-teman ya. Jadi teman-teman sekali lagi nih, teman-teman saya kasih tahu pada teman-teman. Ini saya balik dulu ya. Bentar, saya balikkan dulu layar saya, sabar teman-teman. Sabar teman-teman ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Lihat ya. Kalau teman-teman klik Edis TV di kolom pencarian nih, Edis TV begini, yang muncul berlihat ini 1, 2, 3, 4, banyak nih. Edis TV banyak nih. Nah teman-teman, yang asli itu hanya ada 2 ini nih. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.